Temanggung, sekitaran tahun 1930. Kantil, seorang janda muda yang konon cantiknya ini paripurna, sehingga kerap membuat para lelaki rela saling baku hantam hanya untuk memperebutkannya. Kantil ini cerai mati. Desas-desusnya, sang suami dulu meninggal karena terkena teluh atau santet dari seseorang yang sangat menginginkannya. Kantil tak punya anak, dia pun hidup sendiri sepeninggal suaminya. Profesinya adalah penjual bunga sesajen di sebuah pasar wage. Pasar wage adalah sebuah pasar tradisional yang hanya dibuka di kala hari pasaran wage. Misalnya Minggu Wage, Selasa Wage, dan seterusnya. Banyak sekali lelaki yang memperebutkannya, dari kaum jelata hingga kaum parlente. Dari yang bujang duda, bahkan tak jarang pria beristri pun ikut menginginkannya. Kantil ini memang cantik jelita, mungkin karena ada darah campuran Jawa Belanda di tubuhnya. Dan menurut isu yang menyebar, ibu Kantil ini dulunya adalah gundik orang Belanda, akan tetapi diterlantarkan hingga ibunya pun meninggal dunia waktu Kantil masih kecil. Kantil pun akhirnya diasuh oleh seorang Demang hingga akhirnya dia benar-benar diusir sekitar umur belasan karena kecemburuan dari anak-anak sang Demang tersebut. Untungnya sebelum Demang itu meninggal, Kantil sudah diwarisi sepetak rumah, dan disinilah akhirnya Kantil bertemu dengan pujaan hati lalu ia menikah. Tapi itu pun tak berlangsung lama. Sekitar 2 tahun usia pernikahan mereka, suami Kantil pun akhirnya meninggal dunia. Dan sepeninggal suaminya, Kantil pun harus menghidupi dirinya sendiri. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan bunga sajen, yang antara lain adalah bunga mawar, melati, kantil, pandan, kenanga, dan sejenisnya. Nama Kantil sebenarnya bukanlah nama aslinya. Itu hanya julukan saja yang diambil dari salah satu bunga yang sering ia jual, yaitu bunga kantil. Saat menjanda, banyak sekali lelaki yang mau meminangnya. Dari lelaki biasa hingga yang mapan, tapi tak mudah mendapatkan hati Kantil. Bertahun-tahun dia hidup menjanda sampai akhirnya di tahun 1935 ada seorang pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil. Para lelaki yang memujanya tentulah kecewa, tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah laki-laki yang berhasil mendapatkan hati Kantil adalah seorang pria beristri. Pria itu bernama Sasongko, seorang pria parubaya. Dia adalah lurah bentukan Belanda kala itu. Ia tergolong orang yang punya pengaruh di daerah itu. Tentu tak ada laki-laki yang berani beradu dengan Sasongko. Kantil seperti diperdaya dengan hartanya dan hanya diberikan janji akan menikahinya secara resmi setelah ia menceraikan istrinya. Di sini Kantil mau-mau saja. Alhasil, kurang lebih 2-3 tahun Kantil pun hanya dijadikan gundik Sasongko. Dan dalam kurun waktu selama menjadi gundiknya itu, Kantil pun tak boleh lagi berjualan bunga. Semua kebutuhannya tercukupi. Ia pun dibuatkan rumah perhiasan yang lebih mewah dari istri sahnya Sasongko. Kantil pun akhirnya tinggal di rumah joglo jati yang cukup megah kala itu. Mungkin seminggu 1 atau 2 kali Sasongko menengoknya, tapi Kantil yang terbiasa hidup mandiri tak betah jika harus berada di rumah terus. Kantil pun di sini berjualan bunga lagi setelah hampir 2 tahun mandek, tapi kini Kantil tidak lagi berjualan di lapak. Dia sedikit lebih naik menjadi seorang tengkulak seperti grosir, yang mana semua pedagang bunga di pasar wage menjualkan bunga-bunga milik Kantil. Ia pun kerjanya hanya berkeliling dengan andong ataupun delman lengkap dengan kusir pribadi. Meskipun janji dari Sasongko belum juga terwujud, sepertinya Kantil sudah tak begitu memikirkannya. Dia lebih fokus ke usahanya hingga setidaknya kini Kantil pun menjadi orang yang sangat sukses kala itu. Secara perlahan, Kantil pun menjadi kaum borjuis, meskipun masih saja statusnya sebagai gundik. Akan tetapi,
Di sekitaran tahun 1940-an, seiring dengan melejitnya karir Kantil kala itu di daerah Temanggung sedang gempar-gemparnya kecu. Kecu adalah rampok ataupun begal yang biasanya menyasar para pejabat atau orang-orang penting bentukan Belanda. Dan di suatu sore, sepulang dia berkeliling dalam perjalanan, dia dengan delmannya Kantil pun dirampok. Dan entah kenapa Kantil menjadi sasaran kecu, yang jelas perampokan itu terjadi karena biasanya kecu menyasar rumah, bukanlah memberhentikan korban di tengah jalan. Hingga di suatu pagi, ditemukanlah sosok Kantil dan kusirnya yang sudah tertelungkup di parit pinggir jalan berbatu. Mereka ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, dan ngerinya lagi, kedua matanya baik Kantil ataupun kusirnya itu hilang. Seolah-olah seperti dicongkel, sedangkan barang-barang berharga yang diambil pun tidak semuanya. Masih terlihat giwang yang masih menempel di telinga Kantil, tapi gelang yang berjejer di tangannya hilang. Delmannya pun juga masih ada, hanya saja kudanya mati ditebas lehernya. Perampokan ini tak biasa, dan yang menjadi tanda tanya, mengapa perampok itu harus mencongkel matanya? Desas-desus yang beredar kala itu adalah kecu anyaran atau kecu baru. Jadi konon untuk masuk ke dalam geng kecu itu syaratnya adalah harus mencongkel mata korbannya untuk nantinya diperlihatkan kepada bos besar, kemudian sahlah dia menjadi kecu sejati. Kira-kira begitu desas-desus yang beredar. Hingga gegerlah satu wilayah itu. Kantil, sang gundik jelita, meninggal dengan cara tragis, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah Sasongko di sini seperti lepas tangan, perlahan ia pun mulai menampik isu jika Kantil adalah gundiknya. Padahal waktu itu sudah menjadi rahasia umum jika Kantil adalah gundik dari Lurah Sasongko, tapi kebanyakan orang memang tak begitu berani untuk menentangnya. Bahkan dalam setiap pidato-pidatonya, Sasongko selalu mengklarifikasi perihal skandal asmaranya ini. Orang-orang tak percaya omongan Sasongko. Lawong sudah menjadi rahasia umum. Cuma memang Sasongko ini tak tersentuh, tak ada yang berani melawannya. Dan seiring waktu berlalu, hantu Kantil ini pun mulai meneror dan menjadi momok yang mulai menghantui wilayah itu selama 40 hari. Katanya setiap hari pasaran Wage, hantu Kantil ini pun berkeliling di wilayah yang dulu biasa ia lewati, antara pasar Wage dan sekitarannya. Ia berkeliling dengan delmannya bersama kusirnya yang juga tercongkel matanya. Konon, kemunculannya pun akan ditandai dulu dengan wangi bunga Kantil yang sangat menyengat. Kemudian barulah lewat sang Kantil dan juga kusirnya lengkap dengan delmannya, dan akan berhenti bila ada yang melihatnya lalu menoleh dengan mata tercongkel dan darah yang keluar dari lubang mata itu. Pasca kemerdekaan negara Indonesia di antara kurun waktu 1950 sampai dengan 1965, wilayah Pasar Wage yang mana dahulu menjadi tempat Kantil berjualan bunga, kini sudah dipugar dan dipindahkan ke tempat yang tidak begitu jauh. Tujuannya agar lebih strategis. Namun kepindahan itu justru menjadikan lokasi Pasar Wage lebih dekat, bahkan sangat dekat dengan TKP di mana dulu terjadi tragedi perampokan. Temanggung, Jawa Tengah, sekitaran tahun 1965. Sekitar sudah 25 tahun berlalu terhitung dari tragedi Kantil itu terjadi. Namun cerita hantu Kantil ini pun masih terus berkembang dan menjadi urban legend yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Sebagian orang menyebutnya sebagai setan dokar ataupun setan delman, mungkin karena setiap kemunculannya selalu saja dengan dokar ataupun delman. Dan entah kenapa, setelah Pasar Wage dipindahkan, urban legend Kantil ini yang tadinya biasa-biasa saja kini menjadi seperti hidup kembali dengan gangguan yang lebih intens. Musim tembakau sekitaran tahun 65, Mbah Gotro, kala itu ia masih remaja dan usianya masih sekitar 25 tahunan. Malam itu,
menjadi tak biasa. Pasalnya, Jumat Wage lalu ada warga yang bersumpah jika ia telah melihat setan Dokar dan kebetulan hari itu adalah hari Wage. Gotro yang biasanya ngerajang tembakau hingga menjelang pagi, tapi malam itu Gotro memutuskan untuk berhenti di sekitaran jam 11 malam. Suasana desa kala itu lumayan mencekam setelah kesaksian itu. Pasalnya, desa tempat Gotro tinggal adalah desa yang paling dekat dengan lokasi Pasar Wage. Sebenarnya di sini Gotro masih kurang yakin dengan isu setan Dokar tersebut, tapi tetap saja dia takut. Warga pun yang rata-rata petani tembakau itu terlihat semuanya menghentikan aktivitasnya sebelum tengah malam. Tapi Gotro pun tak bisa tidur malam itu. Sekitar pukul 12 malam, dia pun lalu memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya, tapi kini di dalam rumah. Sambil ngopi dan juga menyesap rokok, Gotro memilah-milah daun tembakau lalu menatanya untuk kemudian dirajang. Hingga tak terasa sudah hampir jam 2 pagi, Gotro pun menghentikan aktivitasnya itu. Akan tetapi, tetap saja, Gotro kala itu belum merasa mengantuk. Dibuatlah kopi 1 gelas lagi. Sambil tetap menghisap rokok, Gotro kini duduk di kursi ruang tamunya. Gotro terlamun dan teringat. Wah, iki dino Wage yo. Wah, ini hari Wage ya. Dia pun lalu mencoba menghampiri kamar ayah dan ibunya, berharap mereka berdua belum tertidur. Tapi setelah dilihat sepertinya mereka berdua sudah terlelap. Gotro pun tak tega kalau harus membangunkannya, apalagi kalau hanya untuk sekedar menemani Gotro mengopi. Gotro pun kembali duduk lagi di ruang tamunya dan sekitar pukul 2:30 dini hari tiba-tiba tercium bau wangi bunga kantil. Bulu kuduknya pun langsung berdiri, tapi bau itu langsung menghilang begitu saja. Mungkin hanya perasaanku saja, batin Gotro. Akan tetapi beberapa saat kemudian bau itu muncul lagi. Sontak, Gotro pun langsung terburu-buru masuk ke dalam kamar, tapi bau itu seolah-olah seperti terus mengikutinya, lalu kemudian menghilang. Dari kejauhan, terdengar liris suara delman yang khas dengan kudanya. Kala itu Gotro kurang yakin dan berharap jika ia hanya salah dengar. Setelah dia dengarkan dengan seksama, benar saja, itu adalah suara delman dan suara itu sepertinya seolah-olah semakin mendekat. Rasa takut dan penasaran berbaur menjadi satu kala itu. Suara semakin jelas, jelas sekali, tapi menurut pendengaran Gotro itu belum begitu dekat. Rasa penasaran Gotro kala itu akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dengan sedikit was-was, dia pun menunggu suara itu sampai benar-benar dekat. Apa benar ya itu hantu delman? Gotro pun menunggu di balik jendela kamarnya yang kebetulan menghadap jalan utama depan rumahnya. Dia mengintip melalui lubangan rumah papan di bawah jendela kamarnya. Lubangnya kecil, hanya seukuran 1 mata. Gotro benar-benar menepis rasa takutnya. Dengan hati was-was, Gotro pun terus mengintip dan mengamati jalanan depan rumahnya. Suara delman itu pun semakin dekat, dan lewat lubang kecil itu Gotro mengintip dan melihat di jarak 15 meteran ada sebuah delman. Berkali-kali ia mengusap matanya, tapi memang benar itu adalah sebuah delman yang berjalan perlahan menuju arah yang akan melewati rumah Gotro. Dan saat delman itu semakin dekat, rasa takut Gotro kala itu benar-benar muncul. Sontak dengan cepat Gotro pun memalingkan wajahnya, tapi suara itu semakin jelas. Dan saat suara delman itu benar-benar mendekat, tiba-tiba saja suara itu pun hilang, hingga suasana kembali menjadi sepi. Tapi Gotro yang sudah kehabisan nyali tetap enggan kembali mengintip lewat lubang itu. Perasaannya campur aduk. Dia pun bersimpu di lantai sembari menenangkan diri. Suara delman itu sepertinya sudah hilang sedari tadi. Gotro kini mulai tenang. Hatinya pun seperti terdorong kembali untuk melihat lewat lubang kecil itu lagi, dan ternyata delman itu berhenti persis di depan rumah Gotro. Dan yang lebih mengerikan lagi, sosok yang berada di atas delman itu semuanya menoleh ke arah Gotro seakan tahu kalau mereka itu sedang diintip dari lubang kecil itu. Gotro pun terperanjat dari posisinya hingga ia pun jatuh tak sadarkan diri.
Narasumber yang selanjutnya adalah Mas Bustomi. Jadi sebenarnya dari sinilah awalnya cerita kantil itu. Lalu dirunut dan bertemulah dengan Mbah Gotro karena beliau tahu sejarahnya. Temanggung sekitaran tahun 1999. Bustomi 27 tahun kala itu, bisa dibilang tahun itu merupakan cukup pahit untuk Bustomi. Pengantin baru yang istrinya tengah hamil muda itu pun harus merelakan pekerjaannya. Ya, dia terkena pengurangan karyawan karena bank tempat ia bekerja terkena likuidasi. Itu menjadi dampak dari krisis moneter yang terjadi di tahun 1998. Dan karena tetap harus menghidupi keluarga kecilnya, mau tak mau Bustomi di sini harus tetap bekerja dan bingung mau kerja apa. Akhirnya, sarjana S1 ekonomi manajemen ini pun harus rela banting setir menjadi opang ataupun ojek pangkalan. Cerita tentang hantu kantil ataupun setan dokar kini sudah mulai menjadi urban legend yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu hanyalah isapan jempol belaka. Seperti halnya Bustomi. Sebagai orang yang terpelajar, tentu saja dia tak percaya. Walau teman-temannya sesama tukang ojek mempercayainya, bahkan setiap hari wage rata-rata mereka tak pernah berani narik sampai malam. Tapi Bustomi kala itu menganggap jika itu semua sebatas guyonan belaka. Dan justru itu malah menjadi keuntungan buatnya. Setiap wage malam dia tak perlu lagi berbagi penumpang dengan temannya dan memang tidak pernah terjadi apa-apa. Tak ada hantu kantil, apalagi setan dokar. Dan sekitar setengah tahun Bustomi mulai menikmati pekerjaannya itu. Dengan usia kehamilan istrinya yang semakin mendekati 9 bulan, otomatis dia harus menjadi lebih giat lagi bekerja. Bahkan seringkali dia menitipkan istrinya ke rumah orang tuanya agar dia bisa pulang lebih larut untuk mendapatkan hasil yang lebih. Suatu hari di siang yang terik, Bustomi minum kopi di warung samping pangkalan dengan teman-teman seprofesinya. Terjadilah percakapan yang sepertinya serius tentang Mamat, kawan sesama tukang ojek yang sudah tak kelihatan selama 2 bulan. Kalau kata orang-orang kampung, Mamat ini habis mendapat penumpang gaib. Terus ia pun kapok lalu tidak mau mengojek lagi. Bustomi yang kala itu mendengarnya spontan langsung tertawa. Dan kawan-kawannya semua di situ langsung menatap sinis ke arah Bustomi. Ibu-ibu pemilik warung pun langsung nyeletuk. Mas Bustomi itu jangan begitu. Dapat penumpang setan aja, kapok kamu. Dengan nada bercanda, Bustomi pun menjawab, "Halah, aku gak percaya, Bu. Lagian kalau itu setan ya juga nggak apa-apa, toh juga ngasih duit kok." Satu lagi kawan Bustomi pun akhirnya menimpali. Wah, Bustomi ini memang sok berani. Aku ini loh yang pernah lihat, berani sumpah aku, kata Pak Wanto, pengojek paling senior di pangkalan. Jika dari segi umur, memang Bustomi lah yang paling muda, selisihnya mungkin bisa sampai 10 ataupun 20 tahun dari teman-teman seprofesinya. Jadi memang Bustomi tidak bisa terlalu dekat karena mungkin memang obrolannya sering tidak satu frekuensi. Tadinya ada satu orang yang seumuran yaitu Mamat, yang kabarnya berhenti ngojek karena mendapat penumpang gaib. Mamat juga yang dulunya terkadang sering bersama Bustomi untuk narik sampai malam walaupun di hari wage. Bustomi ini tidak religius, jadi hanya seperti orang yang berpikiran maju saja, tidak ada pondasi untuk melegitimasi keberaniannya, hanya sebatas berani atau bisa dibilang nekat. Modalnya hanya satu, yaitu tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, beberapa hari setelah obrolan di warung, siang hari itu Bustomi tampak semangat ketika ia melihat ke kalender. Wah, hari wage. Pasti kawan-kawan pulang lebih awal. Aku bisa dapat penumpang lebih nih, batin Bustomi. Dan benar saja, kala itu kawan-kawannya hanya ngojek sampai dengan jam 3 sore. Tapi entah kenapa, hari itu sepi sekali. Tak ada satupun penumpang yang ia dapat. Bahkan hingga sore, Bustomi pun akhirnya pulang untuk mandi dan berangkat lagi untuk jam malam. Cukup lama ia menunggu penumpang, sampai sekitar jam 7 lewat ada penumpang. Ya, namanya Mbak Ngatemi. Memang ini adalah langganan Bustomi. Mbak Ngatemi ini merupakan seorang penjual tahu di Pasar Rebo Amertani, Temanggung. Biasanya
Memang dia suka pulang kesorean dan kebetulan juga dia satu desa dengan Bustomi. Diantarkanlah beliau. Sepanjang perjalanan terjadilah percakapan kecil antara mereka. "Wah, kamu ini rajin sekali nyari duitnya ya," kata Mbak Ngatemi. "Iya loh Mbak, kan istriku mau lahiran." Ya rajin. Tapi kata orang-orang tua kita dulu, kalau istri lagi hamil besar, kamu itu jangan sering-sering keluar malam. Nanti diikuti demit, kata Mbak Ngatemi. Bustomi pun sambil bercanda ia berkata, "Halah, kalau setan yang ngasih duit ya nggak apa-apa toh." Mereka pun lalu tertawa bersama-sama. Dan setelah sampai ke tujuan, Bustomi pun kembali lagi ke pangkalan. Sesampainya ia di pangkalan, entah kenapa pangkalan waktu itu tampak sepi sekali. Dinyalakanlah sebatang rokok untuk melawan angin dingin yang sedikit kencang berhembus. Bustomi pun celingak-celinguk. Sebenarnya dalam hatinya ada rasa takut tentang isu hantu kantil itu. Tapi Bustomi mencoba selalu tidak memperlihatkannya, menepisnya dengan segala logika. 1 jam berlalu, tak ada satupun penumpang. Hingga lewatlah satu penjual nasi goreng yang sepertinya tergesa-gesa. Bustomi kala itu sempat ingin memesannya, tapi alasannya habis katanya. Tapi terdengar aneh. Justru penjual nasi goreng itu menyuruh Bustomi untuk pulang. "Jam segini kok masih ngojek aja? Pulang aja mending Mas," sambil mendorong gerobaknya keluar ke arah jalan raya. Sekitar jam 9 malam, suasana pun menjadi semakin sepi. Bustomi berpikir untuk menunggu sampai dengan jam 10. Kalau memang belum mendapat penumpang juga, barulah dia pulang. Ia pun mencoba menunggu penumpang sambil tidur-tiduran di gardu pangkalan. Sampai akhirnya Bustomi pun ketiduran. Dalam tidurnya, ia kala itu bermimpi bertemu seorang kakek-kakek. Settingnya pun sama persis seperti saat itu, seolah-olah kakek itu menghampirinya dan membangunkan tidurnya. Tapi sosok itu bukannya mau ngojek, tapi ia berkata, "Sudah, pulang saja." Bustomi yang terbangun kala itu bingung. Ternyata itu hanyalah mimpi, tapi aneh seperti nyata. Bustomi pun menjadi merinding dan sempat ingin pulang kala ia melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan saat Bustomi bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba di ujung jalan terlihat ada seorang wanita yang memanggilnya. "Mas, ojek Mas," sambil berjalan menghampiri. Dengan mata sayup, Bustomi lalu menjawab, "Nggih Mbak." Dan tiba-tiba terciumlah bau bunga yang sangat wangi, tapi bau itu hilang ketika wanita itu sampai di depan Bustomi. Wanita itu mengulangi lagi perkataannya. "Ojek ya Mas?" "Iya Mbak, mau kemana?" kata Bustomi. "Pak Lurah Mas." "Loh, Pak Lurah siapa?" Karena Pak Lurah di situ hanya ada satu, dan tanpa basa-basi diantarkanlah wanita itu ke tempat tujuan. Di perjalanan terasa aneh sebenarnya. Bustomi kala itu seolah-olah seperti membawa beban yang sangat berat. Motor Bustomi seperti terseok-seok karena perjalanan lumayan jauh, melewati 2 sampai dengan 3 desa. Bustomi pun mencoba berbasa-basi. Orang mana sih Mbak? Kok malam-malam?" "Oh, orang sini Mas." Wanita itu menjawab dengan nada yang agak menggoda. Suasana pun mulai cair. Ngobrollah mereka berdua panjang lebar sampai dengan Bustomi menyadari jika jalan yang sedang ia lalui sekarang seperti jalan yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Yang jelas, dia sama sekali tidak mengenali jalan itu. Jalannya seukuran 2 motor dan di pinggirnya seperti hutan. Di sini perasaan Bustomi mulai tak enak. Ia pun mencoba bertanya lagi kepada wanita itu. "Ini masih jauh ya Mbak?" "Enggak Mas, itu berhenti di depan situ." Terlihatlah di depan memang seperti ada cahaya keramaian. Bustomi kini merasa lega. Ia pun lalu berhenti karena ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Setelah berhenti dan wanita itu turun, barulah keanehan itu terjawab. "Pinten Mas?" kata wanita itu. Dan ketika Bustomi mendongakkan kepalanya, wajah wanita itu berubah mengerikan karena tak ada matanya, hanya darah yang terlihat di lubang mata itu. Wanita itu lalu tertawa cekikikan sambil berkata,
Kulo niki kanti loh mas. Sambil menepak tangannya ke badan Bustomi, seketika pemandangan berubah. Wanita itu hilang dan Bustomi ternyata sudah berada di tengah-tengah kuburan dengan sepeda motornya. Bustomi pun lalu lari sekencang-kencangnya untuk menuju keramaian. Akan tetapi dia pun pingsan di tengah jalan sampai dengan keesokan harinya ia pun ditolong warga. Dia berada di desa sebelah, dan yang aneh di sini adalah keberadaan motornya yang sudah berada di area pemakaman, yang mana bila motor itu sampai di situ maka harus melewati sebuah tangga yang cukup banyak dan juga tinggi. Evakuasi motornya pun cukup sulit hingga hari pun berlalu. Sejak kejadian itu, Bustomi sudah tidak menjadi tukang ojek lagi. Dia benar-benar kapok. Ternyata Pasar Wage itu sekarang sudah menjadi area pekuburan, dan konon di hari Wage warga suka mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Padahal tidak ada tanaman bunga kantil di situ, dan konon itu menandakan awal dari hantu kantil itu menampakkan diri. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Ini horornya dapet banget nih, asli. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan ya. Ya salah satunya yang di menit-menit akhir ya, yang terjadi kepada Bustomi. Jadi memang banyak sekali orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu ya, apalagi itu urban legend. Tapi paling tidak jika memang tidak percaya, ya sebaiknya dalam hati saja, dan justru jangan menantang atau meledek. Kalau Bustomi itu kan kayak ngenyek ya, kayak ngeledek. Jadi ya akhirnya ditampakkan, dan entah dia percaya atau enggak, tapi yang jelas kebanyakan orang-orang seperti Bustomi ini ya sebenarnya memang penakut. Jadi dia hanya kata-kata yang dia utarakan kepada orang-orang itu sebenarnya adalah menutupi ketakutannya, yang justru sebenarnya dia lebih takut daripada orang-orang lain. Kalau saya berpendapat seperti itu sih mungkin ya. Dan luar biasa kisahnya, dan kisah ini dari Mas Agil. Luar biasa Mas Agil, karya-karyanya ditunggu lagi yang terbaru untuk kami bawakan. Dan semoga juga kisah tadi bisa menghibur teman-teman, khususnya para pecinta ataupun penikmat horor, dan lebih khususnya para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan bisa dituliskan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol jempol, tombol like-nya, ataupun juga bisa di-share ya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, agar juga bisa ikut menikmati video ini. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat teman-teman yang mau kisahnya dibawakan di channel kami ya, bisa di Ilo Bercerita maupun Extreme Movie, kisah horor misteri yang berdasarkan kisah nyata, pengalaman pribadi, boleh silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami, baik berupa rekaman suara boleh, baik dalam berupa tulisan juga boleh, bebas. Silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan buat teman-teman mungkin yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kami bacakan, mohon bersabar ya, mohon waktu, karena kami harus melalui proses, ada proses penggarapan yang harus dilalui. Jadi insya Allah kami akan membawakannya satu persatu keseluruhannya ya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.